yang kami naikkan dan kami percaya Engkau Allah yang bertata di atas pujian penyembah umat-Mu. Ketika Engkau bertata maka Engkau sebagai rajanya, dan ketika Engkau sebagai rajanya segala otoritas kuasa ada di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga pada saat kami meninggikan nama-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus pengharapan, Tuhan sudah memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya berfirmanlah. Urapi hamba-Mu yang masih penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Kuduskan kehidupan kami, layakan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu pada malam hari ini menjawab apa yang menjadi kebutuhan rohani kami. Terima kasih Bapa. Bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba perlindungan Tuhan sempurna buat kehidupan kami. Dan kita yang siap diberkati firman Allah. Mari sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, senang sekali bisa kembali bertemu di tempat ini. Terakhir saya khotbah di tempat ini, saya putar video perjalanan ke suku Wana. Ini sambil dipersiapkan mungkin TV-nya bisa dibalikkan ya. Nah selama 3 bulan ini saya kunjungin 2 tempat. Nanti besok lusa Sabtu saya harus berangkat lagi ke Pulau Sikakap. Pulau yang paling ujung di Mentawai. Dan ini pelayanan di suku Yali, di Papua. Yang akan kita lihat. Nanti dulu saya terangkan dulu ya. Nah pelayanan di suku Yali ini anugerah Tuhan, kami orang Indonesia pertama yang menginjakan kaki ke suku Yali. Saya kaget juga saudara ya, mereka nggak pernah lihat, katanya kita ini orang Indonesia kulit putih. Jadi mereka nggak pernah lihat postur tubuh kita, warna kulit kita, jenis rambut kita, dia nggak pernah lihat saudara. Nah ternyata ketika pelayanan sana kaget juga ya. Mungkin agak ke sana Pak ya, boleh. Oke. Jadi memang ternyata suku Yali ini tahun 1965 ini masih suku kanibal saudara. Jadi mereka masih makan orang, dan penginjil pertama yang menginjakan kaki di sana itu dari Kanada, suami istri. Ya itu saya dengar ceritanya dari sesepuh sana yang sudah berusia 92 tahun, itu ditombak, dibunuh, dimutilasi dan dagingnya dimakan satu kampung. Ya, tapi dari peristiwa itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa menurut cerita saudara. Jadi roh-roh para hamba Tuhan yang martir ini menampakkan diri di rumah penduduk suku Yali dengan wajah yang bersinar. Dan anehnya daging mereka ketika hamba-hamba Tuhan ini dagingnya dimakan saudara, mereka kanibal, itu maaf saudara, mereka buang air besar itu keluarnya utuh. Jadi jarinya utuh, tangannya utuh. Jadi itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa, dan akhirnya mereka bingung, kok bisa seperti ini. Nah 1965 rejim Presiden Soekarno mengutus pasukan Angkatan Darat untuk memusnahkan sebagian daripada suku ini, karena beritanya sampai ke internasional, karena suku Yali ini masih makan manusia. Ya, akhirnya beberapa dimusnahkan, masuklah penginjil Belanda. Nah penginjil Belanda ini pintar, mereka menginjilnya tuh suku sebelahnya, namanya suku Dani. Suku Dani itu perawakan lebih tinggi, tapi kalau suku Yali ini pendek-pendek, 150 cm paling tinggi. Ya tapi sekarang mungkin udah ada yang lebih tinggi, kemarin saya lihat di sana. Nah suku dari orang Belanda ini cukup berhasil ketika mereka menjajah Indonesia. Ya, mereka belajar bahasa suku Dani dan mulai ajarkan Alkitab. Nah, suku Dani mulai menginjil ke suku Yali. Ini pun yang dikanibal hampir 50 orang katanya. Sesama orang Papua. Ya. Dan akhirnya mulai masuk, Injil masuk dan mereka mulai bertobat. Nah, anugerah Tuhan, kami kemarin bisa melayani di sana meskipun butuh perjuangan. Ya, saya sendiri diancam lehernya mau digorok segala macam. Nah, saudara kalau lihat berita terakhir di Papua yang 8 orang digorok ya. Nah itu beda 3 hari. Jadi kita diancam, kita udah sampai di Jakarta, beberapa hamba Tuhan telepon saya, Pak Pendeta masih di Papua, oh sudah pulang, wah puji Tuhan Pak, Bapak lihat di televisi, ternyata 8 orang sudah ditebas lehernya dan mati semua. Ya oleh KKB saudara. Ya kita akan lihat sebentar ya. Oke, saya sambil jelaskan mungkin di mana saya, boleh saya sini Bu ya. Menginjakan kakinya di wilayah tempat ini. Selamat pagi.
pesawat ini udah banyak sekali yang nabrak gunung. Banyak sekali saya dengar ini. Kalau cuaca udah buruk, cukup banyak terjadi eksiden dan jadi arti lagu ini mereka ciptakan ada Kehadiran YKTB di wilayah suku Yali, Wipon, dan Lolat bukan sekedar hanya membantu pembangunan gereja, tapi kami juga membawa obat-obatan, pakaian, bibit tanaman yang akan ditanam di wilayah ini, bahkan Alkitab, bahkan memberikan persembahan kasih bagi setiap gembala di wilayah tempat ini. Yo, irure yayasan Iwasa, yayasan Unukde, yayasan Terang Anak Bangsa. Jadi kehadiran saya di sini, saya juga rindu membangun gereja di tempat ini. Yo, ni yayasan ini, gereja Witalok Phuket man lerne bugolok de. Hiro mau gereja Witalok la Phuket ma wir kana sa ugolok. Ler kana bugolok wagi olok yek. Ya, termasuk gereja saudara yang rusak kita akan perbaiki. Kanang gereja Witalok pekan ala kan janim. Ne we Witalok la Phuket mun sia action itna nirin wir ka sa ogasa. Mindan di, takdi. Bahkan kalau ada hamba Tuhan Untuk mensurvei gereja Gidi, gereja Injili di Indonesia yang tersebar dalam 8 lokasi, kami harus melewati medan-medan yang sangat berat, tanjakan turunan yang begitu tajam bahkan mencapai hampir 80 derajat. Kami didampingi sekitar 14 porter menempuh perjalanan jalan kaki lebih kurang total hampir 3 hari perjalanan jauhnya. Ya, Pak. Medan-medan yang kami lewati bervariasi dari tanjakan gunung yang tinggi, turunan, sungai, jembatan yang rusak. Dan selama misi YKTB, saya mau katakan ini adalah misi yang menempuh medan yang begitu berat. Terakhir tahun kemarin saya berpikir ke suku Wana begitu berat, tapi ternyata ini 2 kali jauh lebih berat daripada medan yang kami lalui. Puji nama Tuhan, semua tim dalam keadaan baik untuk menempuh perjalanan yang begitu jauh, melewati rintangan, tantangan, bukit, jurang yang begitu curam. Ini adalah suasana ibadah KKR dan jemaat begitu antusias turun dari gunung-gunung untuk mengikuti ibadah dan hadir dengan on time.
Oh, wipon ini seluruh Papua, suku Yali wala ka no Tuhan mandadem do burukan kita matuale sambal ligo kelingan ya bukan lera. Pano apa ne bukan lera. Bahwa Alkitab yang kita pegang pada saat ini adalah firman Allah yang berkuasa. Ya ubenene dia le suala malera. Coba saat ini saudara angkat Alkitab Anda. Angkat Alkitab Anda. Angkat Alkitab Anda. Yang bawa Alkitab diangkat. Yang bawa Alkitab diangkat. Saudara percaya bahwa Alkitab yang saudara pegang adalah firman Allah? Akhir kan dalam do ba kita kirim dengan lawan guru wedem do ala wene. Amin. Amin. Kalau saudara percaya adalah Alkitab adalah firman Allah, Kita kan nadem do ala Alkitab redem do ala wene lo kan leluhur saudara masih dulu menyembah kepada pohon, menyembah kepada gunung, menyembah kepada kekuatan alam. akhir kan Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Di salah satu desa kami disambut dengan pesta bakar batu dan hampir separuh babi ini berserta dengan sayurannya diberikan kepada tim YKATB untuk dinikmati bersama. makan kayak gitu. Mahkota kehidupan. Mari nyanyikan bersama-sama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Semua karena kemurahan Tuhan kalau tim YKATB adalah orang pertama di Asia dan Indonesia yang menginjakan kakinya ke suku Yali di luar penginjil Papua. Dan kami bersyukur misi ini berjalan dengan baik, semua tim bisa tiba ke Jakarta dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat. Kalau dipikir mustahil kami bisa menyelesaikan misi ini karena hujan menyambut kami dan suhu yang sangat dingin, bahkan jaket yang saya pakai hampir 6 lapis itu masih tembus setiap malam dinginnya. Biarlah setiap gereja Tuhan dalam menyelesaikan amanat agung dan penginjilan tidak hanya fokus di kota-kota besar, tetapi kita juga harus peduli kepada gereja-gereja di pedalaman, bahkan begitu banyak suku-suku di pedalaman sana yang belum mengenal Injil. Dan biarlah melalui video ini semua yang menonton termotivasi untuk melakukan amanat agung. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ada yang mau ikut? Hah? Ada yang mau ikut Bu Mariana ntar utus? Ya, saya bersyukur memang hari-hari ini memang kita udah dapat julukan tim misi terekstrim se-Indonesia bahkan Asia. Ya, tantangannya luar biasa, nyawa taruhannya. 1 bulan lalu saya juga baru balik dari Ambalau. Nanti next kalau diundang khotbah lagi saya putar video yang Ambalau, yaitu suku Dayak Uut Danum. Itu juga full air ya. Jadi kita naik perahu sungai itu yang kapasitas 7 orang, karena perahunya sedikit diisi 13 orang, itu perjalanan 6 hari 6 malam. Ya, dan sempat mati mesin, perahu terbawa arus, dayungnya cuma 1, akhirnya dayung pakai tangan semua supaya kita bisa selamat. Ya, dan kita bersyukur di sana, anugerah Tuhan. Di sana peninggalannya itu dari Amerika, penginjil Amerika. Kalau ini Belanda, kalau yang Gidi. Nah, di sana Amerika, dan di sana ada 54 desa, 27 desa itu belum ada gereja. Nah, anugerah Tuhan kemarin kita bangun 9 gereja untuk start awal. Baru 3 hari yang lalu seorang pengusaha telepon saya, dia bilang, "Pak, 9 gereja ini kita bayarin semua." Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Tahun depan saya akan masuk ke Sukuwana lagi. Terakhir saya putar di Sukuwana yang jalan kaki 6 hari 6 malam, saudara masih ingat? Nah saudara, efek daripada penginjilan Sukuwana luar biasa karena kepala sukunya bertobat. Sekarang satu kampung itu Kristen semua, saudara. Ya. Nah kemarin kepala sukunya sudah hubungin tim juga karena saya diangkat jadi anak kepala suku. Saya pernah kesaksian dikasih tanah 2 hektar, tapi siapa yang mau ngurusin jalannya ke sana udah 6 hari 6 malam gempor, saudara. Ya, dia tanya kapan anak saya datang karena istri dan saudara-saudara saya yang dari agama seberang itu minta dibaptis. Ya, dan ini luar biasa, saudara. Nah, terus dukung dalam doa, hari Sabtu pagi saya sudah terbang lagi ke Pulau Sikakap, Mentawai, pulau paling ujung dari Padang. Di situ kedarnya sangat luar biasa.
Rencana kita sekitar 9 gereja kita akan bangun di sana. Ya, kita sudah kontak tim sana, logistik sudah kita kirim. Nah, Papua ini sangat mahal, saudara. Saya kirim Alkitab, baju bekas dengan obat-obatan, ongkirnya saja dari Jakarta itu 50 juta. Hanya ongkir. Ya, ngeri ya saudara ya, baju bekas loh saudara. Saya sempat hitung-hitung nih, kalau 50 juta saya beli di Papua, dapat banyak nggak? Wah, ternyata di sana mahal. Mahal semua, serba mahal. Babi 1 ekor segini 50 juta. Yang paling kecil tadi yang dipotong buat kita itu 3,5. Saya kepengen makan ayam, saya bilang beli dong 1 ekor ayam Pak, yang kecil 750, yang besar sedikit 1 juta, buset dah. Di pasar Sunter 50 juta, 50 ribu saya bilang. Ya, jadi serba mahal. Di sana sempat ya saya diancam mau digorok leher karena salahnya kita pakai logo merah putih, jadi mereka masih agak anti sampai hari ini. Terus model badan saya juga mereka bilang ini bukan pendeta tapi aparat TNI yang menyamar. Untuk pemekaran Papua Barat. Wah, dia bilang ini gak ada potongan pendeta, badan begini sih kayaknya anggota TNI, saudara, TNI Vietcong dalam hati gitu saudara. Ya tapi puji Tuhan, ya kita rencana bangun 8 di Papua dan sudah berlangsung, sudah potong kayu segala macam dan kami akan terus bergerak. Nah, doakan Pak Minarto dengan tim, ya saya sudah bersaksi, Tuhan sebelum 1000 gereja jangan panggil saya pulang. Ya, dan saat ini kalau Tuhan izinkan di tahun 2022, kalau Tuhan izinkan dana cukup, mudah-mudahan kita sudah akan mencapai 200 gereja dalam waktu 4 tahun, saudara. Ya. Jadi doakan, saat ini gereja saya perhatikan nyaman sekali di kota besar, mereka sudah tidak melakukan amanat agung. Ya, kita ini hamba-hamba Tuhan yang boleh dikatakan orang bilang dijulukin pendeta setengah gila. Kenapa? Karena ini nyawa benar-benar taruhannya. Bahkan saya udah kasih tahu istri, anak-anak, suatu hari papi kalau ada apa-apa, kalian harus ikhlasin. Ya, karena buat Injil bukan hanya duit yang kita keluarkan, tapi nyawa kita pertaruhkan. Tapi prinsipnya kerajaan Allah itu harus ditegakkan sampai ke pelosok-pelosok, saudara. Nah, ini luar biasa. Terus dukung dalam doa ya. Selipkan dalam doa ya. Sabtu pagi saya sudah berangkat lagi. Bulan 8 saya ke Seko Padang, itu full motor, tapi naik motornya 3 hari 3 malam, off-road. Ya, 3 tahun lalu saya pernah dari sana, jadi kalau naik motor 3 hari 3 malam, turun dari motor, itu pantat ketinggalan di jok. Jadi dicubit udah gak berasa, saudara. Baal, benar-benar baal, saudara. Ya, kemudian nanti bulan 9 saya udah resmikan sekolah misi penginjilan pertama di Pulau Sulawesi. Itu saya dapat tanah 3,5 hektar, kita bangun sekolah misi di sana. Semua anak pendeta, jemaat, sekolah di sana gratis, 6 bulan kita gembleng dan kita bikin MOU, mereka harus siap diutus ke pedalaman. Ya. Jadi bikin sekolah misi itu jangan di Jakarta, di Bogor, di kota besar. Ya, beberapa sekolah misi di kota besar saya perhatikan ambil dari daerah, dari Papua. Begitu sekolah misi dikasih kesempatan melayani di kota, nggak mau balik, saudara. Apalagi udah terima persembahan kasih besar. Ya, jadi bangun sekolah misi itu yang paling benar di daerah. Ya, kami akan terus bergerak. Ya, sampai nama Tuhan itu dipermuliakan. Amin. Ya, sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, terakhir saya bicara tentang penginjilan, tapi hari ini saya tidak bicara tentang penginjilan, tapi saya bicara sesuatu yang basic. Kenapa sih kita sudah jadi orang percaya, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, masih saja penderitaan diizinkan terjadi. Ya, jadi tema firman Tuhan malam hari ini, kenapa penderitaan diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini saya percaya ada sebabnya. Amin. Ada orang yang dalam hidupnya selalu gagal. Dia gagal membangun rumah tangga, yang masih pacaran selalu putus sambung. Yang bisnis gagal mengalami kebangkrutan. Ada juga orang dalam hidupnya kesehatannya selalu terganggu. Satu penyakit belum sembuh, timbul penyakit yang lain. Selalu mengalami persoalan, selalu mengalami penderitaan, dan mereka nggak tahu bagaimana mengatasi, menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, saudara, dalam hidup ini kalau saudara mengalami satu hal dalam hidup ini, kalau nggak salah saya pernah kasih ilustrasi begini. Kalau saudara misalnya sakit diare, kita kalau sakit diare yang gampang, nggak usah jauh-jauh lah, kita ke Alfamart atau Indomaret, beli aja Entrostop ya atau Diapet, kita minum. Begitu kita minum, 1-2 hari sembuh. Tapi 4-5 hari kemudian kita diare lagi. Karena pengalaman 3 hari yang lalu kita minum obat ini kita sembuh. Kita beli obat yang sama, kita minum lagi, sembuh lagi. Tapi beberapa hari kemudian kita diare lagi. Saya percaya kalau Anda orang yang bijaksana, Anda orang yang smart, saudara, Anda tidak akan minum obat yang sama.
Anda akan ke rumah sakit, ke dokter, dicek kenapa Anda diare berhari-hari, dicari sebabnya, ya baru bisa diobati. Amin. Nah saudara perhatikan baik-baik saudara. Kalau kita dikatakan hari-hari ini saudara mungkin di tengah persoalan yang ada, goncangan yang ada. Kenapa sih persoalan masih diizinkan terjadi? Hamba Tuhan sekalipun seperti model saya. Ya, meskipun udah setia melayan Tuhan. Kenapa masalah persoalan masih saja diizinkan terjadi? Ada 3 faktor dalam hidup ini. Sesuatu yang sangat basic, tetapi kalau Anda mendengar khotbah ini, Anda mengerti termasuk yang di rumah saat ini, yang ikut online saudara. Ya, ternyata Anda berkata, oh ternyata penyebabnya ini tuh saya menderita. Jadi hal pertama kenapa manusia bisa menderita? Yang pertama, buka Kejadian pasal pertama, ayat 26 sampai ayat 28. Kejadian pertama ayat 26 dan sampai 28, saya bacakan saja, 27 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah, dikatakan menurut gambar Allah, diciptakan dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Biasanya ayat ini, saya kalau khotbah di acara waria. Nah 2 hari yang lalu saya baru pelayanan orang gila di Galuh, kalau Anda lihat Instagram saya, yaitu kasihan banget ya kalau di Galuh. Jadi ada 5 yayasan orang gila yang kerjasama dengan kita. Nanti pulang dari misi hari Sabtu, minggunya saya selesai khotbah di satu gereja GBI di Tangerang, sorenya langsung pelayanan orang gila lagi, tapi yayasan Embun Kasih. Ya, biasanya saudara kita bagikan hal-hal seperti ini, ya pelayanan saya seperti ini saudara. Ya mungkin orang mikir kenapa harus pelayanan seperti itu? Karena kalau Anda perhatikan back to Bible saudara, di Alkitab, Tuhan Yesus justru pelayanannya model-modelnya seperti ini. Yesus itu jarang berkhotbah di bait Allah saudara. Nggak ada 5%, di 95% itu di luar. Demikian gereja Tuhan. Ya, karena Tuhan turun dalam sebuah misi, kita juga harus bermisi dalam kehidupan ini. Nah biasanya kalau di waria saya khotbahkan ini. Awalnya tuh Tuhan nggak pernah menciptakan setengah lanang, setengah wedok. Benar nggak saudara? Setengah akyong, setengah amoy. Benar kan? Ya cuman laki dan perempuan saudara. Ya tadi pagi baru tuh ketua warianya telepon saya lagi. Si Mami Yuli. Pak Pendeta kapan nih? Apa kabarnya? Kita mau kumpulin lagi nih. Nonce-nonce cantik katanya. Nanti saya bilang saya lagi sibuk. Saya bilang nanti selesai misi lah kita kumpul lagi. Jadi setahun kadang-kadang 3-4 kali saya kumpulin waria SDKI. Kita khotbah KKR kasih mereka makan, motivasi mereka. Nah saudara kalau Anda perhatikan ayat firman Tuhan ini. Pada awal penciptaan, saudara dengan saya manusia pertama sampai hari ini. Itu adalah pusat penciptaan Allah dan kita diciptakan sangat-sangat mulia melebihi semua makhluk di muka bumi ini. Amin saudara. Ini luar biasa. Nah karena Allah sangat mengasihi manusia, maka Allah menempatkan manusia itu di satu taman namanya Taman Eden. Semua fasilitas dikasih. Sungai yang indah, gunung yang indah saudara. Tadi kalau Anda lihat Papua ya, wih. Luar negeri itu kita nggak kalah saudara. Cuman kesananya ampun-ampunan. Bener nggak? Nggak kalah loh kita sama luar negeri. Tapi malam itu saudara, aduh dinginnya bener-bener gak tahan saudara. Saya ini pendaki gunung, salah bawa kostum. Seharusnya bawa sleeping bag yang bulu angsa. Cuman karena tasnya udah segede gajah begitu, sleeping bag udah tebal ya udah bawa yang tipis. Wah saudara, hari pertama kita satu tim tuh 5 orang tidur bareng. Hari kedua saya tidur sendiri. 4 orang. Ini tim saya 3 orang kemana? Ngumpul saudara sama porter, tidur pakai api unggun. Pantes anget bisa tidur ngorok-ngorok saudara. Saya gak bisa tidur, menggigil kedinginan. Nah saudara. Nah, awal penciptaan, sebagai pusat penciptaan kasih Allah, manusia ditempatkan di Taman Eden, semua fasilitas dikasih. Bahkan makanan pertama manusia, saudara, nggak ada daging segala macam. Saudara baca ayatnya, biji-bijian dikasih, makanya sehat. Makanya orang-orang dulu tuh awet ya, umurnya panjang-panjang. Sekarang orang 50, udah inailahi. 35 asam urat. Saudara, benar nggak? Asam urat ketawa-ketawa di sini, ternyata banyak gitu sudah. Ya, saudara. Nah pada awal penciptaan semua dikasih dan Tuhan berkata Adam dan Hawa. Ini dikelola ya Taman Eden. Semua boleh engkau makan di buahnya. Tapi yang di tengah itu pohon pengetahuan tentang yang baik dan buruk. Jangan sekali-sekali engkau ambil buahnya. Setan pinter digoda saudara. Hawa tergoda kasih suaminya makan. Nah pada awal tidak ada penderitaan. Akhirnya ketika mereka jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 7, tayangkan, dan 16-17. Ayat 7 bilang begini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang.
Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, ayat 16. Nah ini mulai terjadi nih, sampai hari ini. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah. Perhatikan, bukan manusia yang dikutuk, tapi tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ketika dosa menguasai manusia, maka pertama dikatakan terjadi sakit penyakit. Seorang wanita kalau melahirkan akan mengalami kesakitan. Ya, saya udah pengalaman punya anak 3. Saudara, saya belum pernah menemukan istri saya waktu melahirkan 2 kali normal, 1 kali sesar. Dia begitu udah mau pembukaan 8, pembukaan 7, yang anak muda nggak ngerti ya pembukaan 7, 8. Nanti tanya mama di rumah, bukan buka hordeng jendela, bukan. Ya, itu udah seperti itu mulesnya, kita belum pernah mendapati. Ini pipi keren pi ya, sebentar lagi keluar nih jebrol nih, nyanyi yuk lah, halo Bandung, nggak ada sudah. Pasti mengerang kesakitan. Bahkan anak pertama saya izin sama dokter, saya udah bawa handycam, dok izinkan saya syuting ya. Nanti waktu anak saya ulang tahun, saya pengen puter tuh mama lo tuh, perjuangan. Jangan pak, nggak boleh, nggak apa-apa dok, bapak nanti bisa, enggak, saya nggak akan pingsan. Saya udah biasa lihat darah, saya bilang. Ya, nggak dikasih sama dokter sudah. Ya. Nah saudara, mulai terjadi kesakitan dan tanah dikutuk, karena tanah dikutuk semua apapun yang kita makan terkutuk. Makanya nggak heran kita makan beras, makan nasi, kalau orang Jawa pasti persembahkan ke Dewi Sri, semuanya udah dikutuk. Makanya makan harus berdoa, saudara. Jangan dulu lihat kepiting, tinggal cangkangnya baru, oh terima kasih berkatmu hari ini. Udah masuk, saudara. Ya biasanya begitu, apalagi habis puasa Esther gitu, saudara. Udah saking lapar gitu, saudara. Nah saudara, mulai terjadi sakit penyakit, mulai terjadi penderitaan. Nah saudara, hal pertama yang seringkali terjadi dan orang gak sadar, kalau Anda menderita karena dosa, hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Pasangan hidupmu mungkin gak tahu, gembalamu mungkin gak tahu. Hanya Anda yang berurusan dengan Tuhan. Kalau ini terjadi, gak ada cara lain. 1 Yohanes 1 ayat 9, kau lakukan jika kau mengaku dosamu, aku Allah setia dan adil. Aku akan mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu. Saudara, banyak manusia menderita dalam hidup ini karena dosa, saudara. Ya, kalau di waria, tentunya apa penyakit-penyakit dosa. Waduh, banyak saudara, ngeri saya pelayanan waria. Ya, kalau di HMC itu dulu-dulu, waduh saudara, kalau dengar kesaksian mereka, jijik saudara. Maaf ya, ada yang berkelamin itu bukan dengan, benar-benar dengan dogi, dengan anjing babi saudara. Maaf. Ya. Namanya almarhum Yohanes pernah saya layani, udah meninggal kemarin kena COVID. Wih, waktu didoakan manifestasi saudara. Wah itu ngeri banget. Dia tunjuk teman-temannya ketika dia pulih. Suaranya bagus saudara, kalau nyanyi itu gereja suka saya undang. Kalau prenatal, wih begitu dia pulihkan luar biasa. Dan dia berkata kepada waria-waria yang lain, supaya kalian bertobat, kalian masih bagus, suka dengan, maksudnya istilahnya dengan manusia. Saya udah dengan binatang mainnya, ini udah kuasa kegelapan. Nah kalau ini terjadi saudara, nggak ada cara lain saudara, penderitaan yang saudara alami, entah saudara mengalami kebangkrutan, kehancuran rumah tangga, damai sejahtera Anda hilang. Faktor pertama ini seringkali terjadi. Kalau ini terjadi, saudara nggak ada cara lain, saudara harus berdoa, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Amin. Suatu hari saya khotbah di satu gereja di Tangerang. Tiba-tiba selesai khotbah, karena sore saya harus melayani di Kelapa Gading dari Tangerang. Tiba-tiba ada seorang datang, ternyata dia lawyer. Dia berkata, Pak, klien saya pengen konseling dengan Pak Pendeta. Boleh nggak minta nomor WA? Saya kasih saudara. Saya bilang, maaf saya buru-buru, kontak saja. Nah janjian dengan pengusaha ini akhirnya datang saudara, ke gereja kami. Saudara, dan kita mulai konseling, dan dia berkata, Pak saya ini pengusaha sukses, sekitar 15 tahun yang lalu, Mercy saya udah 5. Rumah saya mewah, ya. Sekarang saya hanya bisa ngontrak rumah di Tangerang yang setahun cuma 4 juta. Bahkan mobil saya Pak Pendeta lihat, wah mobilnya carry butut saudara. Yang pintunya itu kalau dibuka itu mesti, wah benar-benar didobrak lah saudara. Kasar gitu suara saudara. Dan dia berkata setiap mau usaha apapun, ketika dia bangkrut, pinjem bank, bisnis ini gagal. Bisnis itu gagal, sampai berkali-kali bisnis, apapun selalu gagal. Penyebabnya apa ya Pak Pendeta? Saya sudah rajin ke gereja,
saya rasa saya sudah dipulihkan. Tapi persoalan terus terjadi. Ya, dan saya bagikan 3 hal begini. Saya lihat Bapak ini usianya sekitar 60, ya 59, 60 lah. Tapi tampangnya cukup ganteng sudah. Ya. Saya mulai berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Pak, manusia menderita itu 3. Yang pertama karena dosa, kedua kebodohan, yang ketiga karena diizinkan terjadi. Tapi kalau saya lihat Bapak nih, maaf Pak ya kalau salah. Ampuni saya. Bapak suka main perempuan ya? Udah kaget. Kok Pak Pendeta tahu? Roh Kudus yang kasih tahu. Benar nggak? Bener Pak Pendeta. Akhirnya dia cerita. Waduh, saya kaget dengan ceritanya. Karena dia minta dalam pelepasan, istrinya tunggu di luar. Ternyata itu istri ketiganya, saudara. Saya kasih 1 lembar kertas kosong. Saya bilang gini, Pak, ini sebuah pena, ini sebuah kertas. Bapak tolong tulis, maaf, perempuan yang pernah Bapak tiduri. Namanya siapa? Lokasinya di mana? Ya garuk-garuk kepala. Maaf Pak Pendeta, lo kenapa? Udah lupa. Kenapa? Karena jujur ya Pak ya, hampir 100 wanita pernah saya tiduri. Hah? 100 Pak? Saya geleng-geleng kepala. Saya bercanda deh, untung 100. Kalau 1000 nama Salomo diganti nama Bapak di Alkitab. Ya. Saudara, kita sebagai hamba Tuhan gak lihat berapa besar kadar dosa yang dia lakukan. Tapi kuncinya dia mau bertobat atau tidak. Amin. Dan saya berkata, Pak, semua yang di belakang lupakan. Bapak pengen pulih kan? Iya Pak Pendeta. Jangan noleh ke belakang lagi. Ya, hari ini kita adakan pemberesan, kita mau doakan. Dan hidup Bapak dipulihkan. Ketika Bapak dipulihkan, bisnis Bapak pasti dipulihkan. Saudara. Nah, saudara setelah didoakan, cukup lama gak ketemu saudara. 1,5 tahun lah. Saya khotbah di satu gereja, dia dengar saya pembicara, dia datang saudara. Dia samperin saya, Pak Pendeta masih ingat saya gak? Oh ingat, 100 kan? Oh Pak Pendeta, dia bilang, 100 kan? Saya bilang, saya ingat betul ya. Pak sekarang saya sudah khotbah loh, wih luar biasa. Tapi belum di gereja, di mana? Di kantor-kantor, di perusahaan. Oh bagus saya bilang. Nah saudara, saya senang dengarnya. Jadi ketika hidup kita ada di dalam dosa, penderitaan karena dosa, tidak ada cara lain. Orang lain gak tahu, hanya saudara dengan Tuhan. Kalau itu terjadi, yuk bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan itu tidak tertarik dengan dosa pelanggaran kita, tetapi dia tertarik dengan langkah pertobatan kita. Manusia gak ada yang sempurna dalam hidup ini. Siapapun diri kita, gak ada seorang pun yang sempurna. Kita bisa tergelincir, kita bisa jatuh, tapi ketika kita jatuh, yuk bangkit. Saya kan pernah bilang begini, Yesus ketika hidup pernah jatuh gak? Pernah. Di mana? Di taman. Ketika dia pikul salib di Via Dolorosa, dia pikul salib yang begitu berat, dia jatuh berkali-kali. Tapi ketika dia jatuh, saudara, apakah dia diam saja, pasrah? Tidak. Dia berusaha bangkit, pikul salib yang begitu berat, dan dia selesaikan di kayu salib, dia rentangkan tangannya, dia berkata, it is finished. Saudara, waktu Anda jatuh, ingat baik-baik. Iblis akan tembak Anda dan berkata, itu masa depanmu. No, itu bukan masa depan kita, saudara. Karena bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir kehidupan ini. Jadi hal pertama, kalau Anda menderita karena dosa, yuk hari ini kita bereskan di hadapan Tuhan. Ya, nggak ada cara lain, saudara. Hidup kita tuh nggak ada yang tahu. Ini katanya corona naik lagi, saudara. Di Papua tuh nggak ada corona, saudara. Saya sempat kaget juga, karena harus tes antigen kan, sampai ke Soekarno-Hatta. Kita 4 orang tes, 4 menit, 4-4-nya selesai. Langsung dipanggil, baru colok, duduk, dipanggil nama kita. Lah ini cepat banget gue bilang. Ya. Ternyata hasilnya semua udah di print, negatif, di fotokopi. Nama kita ditulis manual. Buset deh gue bilang. Ya. Jadi Minarto negatif, tapi yang negatifnya ini semua udah di print. Saya bilang, Pak, nggak salah 1 menit jadi. Nah kalau kita positif gimana? Tetap kita bikin negatif di sini. Ya ilah Tuhan, gue bilang. Kita nggak mau pusing katanya. Buset deh gue bilang, sudah. Ya. Hanya ada di Indonesia, saudara. Luar biasa, saudara. Saya ketawa aja berempat. Kayaknya belum 5 menit loh kita. Masa celep langsung dipanggil namanya. Ternyata benar, saudara. Udah di print. Kayaknya dari kecamatan dibagi stoknya tuh segumpal gini. Nama kita ditulis pakai tangan, saudara.
Pantas baru duduk Minarto, ilah negatif saudara. Pusat deh gue bilang saudara. Nah Bapak Ibu, ya ini jadi ngelantur ke sana nggak apa-apa saudara ya. Nah kalau karena penderitaan karena dosa, yuk kita bereskan malam hari ini di hadapan Tuhan. Saudara, kita nggak tahu loh umur kita 2 jam ke depan apa yang terjadi. Apalagi model kayak saya begini saudara. Aduh, kayak kemarin di Ambalau, mesinnya udah mati saudara. Dan Ambalau saudara kalau lihat di YouTube, ketik aja Ambalau, itu speedboatnya, perahunya itu namanya perahu cis. Jadi mesin baling-balingnya itu dia seperti ngegantung. Karena kalau di bawah pasti hantam batu. Nah itu kita harus ngelawan riam jeram saudara. Karena di posisi di atas gunung dan perahu itu harus naik terus ke atas saudara. Waduh itu tiba-tiba saudara karena bensin habis 5 kali. Isi di pinggir jalan saudara. Itu 25 liter. 20 liternya bensin murni, 5 liter campur air. Gimana kagak mogok saudara. Wah udah panik bener sudah. Ya puji Tuhan dapat signal. Ya, jadi sekarang itu saya ketika melihat anaknya Ridwan Kamil tenggelam di sungai. Jadi perlengkapan kemarin saya tambah. Ya, tali yang 50 meter kapasitas 2 ton saya harus bawa. Karabiner, karamantel. Kadang-kadang kita nyebrang itu, aduh sungai Swiss mah gak ada apa-apanya sudah. Yang suku Wana saudara lihat. Nyebrang aja sudah. Gak ada pikir, tapi melihat begini mati. Waduh belum 1000 gereja tuh. Lalu juga pulang duluan. Ya, tapi kalau udah 800 biasanya saya rem dong. Kan tinggal dikit lagi 1000, ntar gue dipanggil pulang sudah. Jadi udah mulai gue kurangin gitu sudah. Jadi orang bilang, Pak Bapak 1000 gak salah. Iya kalau udah 800 gue pelan-pelanin, jangan terburu-buru. Gue masih mau umur panjang gitu sudah. Ampuni aku Tuhan. Nah Bapak Ibu, di poin pertama, mari kalau karena dosa kita bertobat minta ampun. Yang kedua, Matius 7, 26, 27. Faktor kedua yang menyebabkan orang menderita itu apa? Matius 7, 26, 27 berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, faktor manusia bisa menderita yang kedua, siapapun diri kita. Kalau yang pertama karena dosa, yang kedua karena faktor kebodohan. Di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan antara orang bijaksana dan orang yang bodoh. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Tapi orang yang bodoh, dia dengar firman, dia tidak melakukannya. Diumpamakan sebagai orang yang bangun rumah di atas pasir. Ya saudara, saya juga selain pendaki gunung, hamba Tuhan misi, saya pernah bersaksi, saya ini mancing mania. Saudara kalau Anda ke pinggir pantai, zaman dulu tuh pantai Karnaval belum ada, namanya kan PLTU. Nah biasanya nelayan itu saya lihat ada 2 tipe, seperti firman Tuhan ini. Nelayan yang bodoh, maaf kata, dia cuma 50 meter dari garis pantai, dia cuma tancap bambu, dia bangun rumah di situ. Saudara, lama-lama jangankan bicara tsunami lah, ombak, angin barat, angin timur, itu pasti akan habis. Tapi nelayan yang smart, yang pinter, peraturannya sebenarnya dia harus 200 meter dari titik pantai. Itu pun dipondasi. Pakai batu, split, kasih besi, saudara. Ya, baru dia dirikan rumah. Sehingga badai apapun, rumah itu tetap kokoh. Nah saudara, kalau Anda mendengar firman Tuhan, tidak melakukannya, dikatakan kita ini seperti orang bodoh. Tuhan perintahkan kita ambil contoh, jangan khawatir. Melihat keadaan zaman yang ada saat ini, kita khawatir berkelebihan. Sampai nggak bisa tidur, sampai stres, sampai depresi. Saudara, firman Tuhan berkata, saya pernah bawakan topik khawatir itu di online di tempat ini. Ya, kesulitan sehari cukup untuk sehari, hari besok urusannya Tuhan. Nah tapi seringkali kita memikirkan seharusnya yang belum sepantasnya untuk kita pikirkan. Makanya beban kita tambah berat. Padahal setiap hari Tuhan sudah memberikan beban untuk kita pikul. Saya pernah kasih ilustrasi. Kalau Anda dikasih beban 5 kilo, itu berat sudah. Rangsel saya kalau tadi Anda lihat, itu 25-30 kilo. Ya, makanya kalau banyak orang berkata, Pak Pendeta saya ikut, boleh. Tapi Anda stamina, bukan hanya stamina kuat. Mental Anda harus kuat. Yang kita hadapi itu kuasa gelap, ngeri-ngeri di sana. Namanya penampakan, roh jahat, itu kita pasti akan lihat punya. Itu nggak gampang, belum binatang buas. Itu kalau jengkingnya kemarin di Ambalau, telapak-telapak tangan saudara. Itu kalau dipatil, pendeta pun ina ilahi lu saudara. Ya, jangan coba-coba, ih lucu ya, imut-imut, ya mati lu saudara. Ya, jadi lihat binatang buas itu jangan iseng. Kadang, ih lucu lo bentuknya, cetek, udah. Almarhum saudara, tinggal nama saudara. Nah Bapak Ibu, kalau karena kebodohan, yuk diperbaiki. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir, kita khawatir berkelebihan. Apa yang belum sepatutnya kita pikirkan, kita pikirkan.
Nah ini lucu, kadang-kadang saya kan banyak pelayanan di waria, di gay, lesbian saudara kadang-kadang. Ya kadang-kadang orang tuh datang, aduh berkelebihan nih satu ibu. Pak Min tolong doakan anak saya. Anak saya dua-duanya perempuan Pak, saya takut dia jadi lesbi Pak Pendeta. Udah Bu, saya doakan, udah jangan panik, tenang. Mana anaknya? Iya anak saya dua-duanya perempuan, mana anaknya? Berapa umur anak ibu? Nomor 1 tahun Pak Pendeta, nomor 2 3 bulan. Masya Allah, la ilaha illallah. Anak lo baru bisa oe-oe makan bubur belepetan, takut lesbong sudah. Ya, ini pikirnya terlalu jauh. Kesulitan sehari cukup sehari, hari besok urusan Tuhan. Ada seorang ibu sampai 1,5 tahun gak bisa tidur. Maaf, kantong mata itu sampai hitam. Saya selesai khotbah, pas lagi khotbah tentang kekhawatiran. Pak Pendeta, saya tolong didoakan. Doakan apa Bu? Saya cuma bisa minta didoakan satu Pak, supaya bisa tidur. Aduh kasihan saudara. Makanya saudara kalau yang tipenya pelor, nempel langsung molor, itu berkat luar biasa. Beneran saudara. Ya, tidur itu harus pelor. Saya termasuk pelor saudara. Wih, saya kalau udah capek, mau ada setan, ada genderuwo, ada gempa bumi, gua tidur, masa bodoh. Ya, mau ada setan kayak apa, masa bodoh, jangan ganggu gua mau tidur ya gue. Saudara, ya. Itu tidur aja sampai minta didoain. Minum obat tidur dari dosis kecil sampai sekian mili, nggak bisa tidur. Wah, di tidur itu berkat loh sudah, benar sudah. Kita kalau bisa deep sleep, wih, itu luar biasa. Saya kalau udah pelayanan misi, aduh tidurnya Tuhan. Orang berkata Pak angker. Kemarin pengerja saya di Kalimantan diseret di depan saya. Itu levelnya udah jin. Benar udah jin. Di depan saya diseret dua-duanya. Saya tunggu dia seret saya nggak, ternyata dia nggak berani nyeret saya sudah. Ya. Jadi kita udah balik ke Pontianak, pikir ngirit lah. Nginep di hotel kan bisa 500-600 ribu. Pak ini ada rumah, udah setahun gak tinggalin. Tinggal, gue bilang. Ya udah tinggal. Saya gak ada perasaan apapun juga, sudah. Jam 2 itu pengerja saya yang bagian syuting ini. Dia teriak-teriak, wah, kenapa? Mucat mukanya. Saya lihat loh, dari sini kok pindah ke sana. Wah, ini jin nih. Saya senyum-senyum aja. Karena besoknya udah janjian. 1 hari itu kosong, kita mau nonton KKN. Nah, ternyata itu ampun gue bilang, nyesel nonton. Ini setan apa badut gue bilang. Ya, saudara jangan bilang, ih Pak Amin masa pendeta nonton film horor. Saya ini hamba Tuhan yang melayani pelepasan, saya harus tahu perkembangan setan dunia. Kalau film horor bagus mesti nonton. Jangan sampai muncul baru gue kagak tahu modelnya kayak apa gitu saudara. Ya, tapi jangan diikutin saudara. Saya memang kalau ada film horor pasti saya nonton. Jangan sampai gue tengkang-tengik, ini model apa ini yang keluar begini. Jangan sampai gak tahu saudara. Itu benar-benar diseret, 15 menit kemudian wakil saya diseret. Hari terakhir, orang Kalimantannya kaki digoyang-goyangin. Saya udah berasa, wah ini ada sesuatu di kaki saya. Itu hari kedua, gak ada yang berani tidur di atas saya sendiri. Akhirnya saya merinding, tengok kiri, tengok kanan. Merinding juga saudara. Pendeta gak munafik, lihat kemarin 3 orang diseret. Saya bilang, pada ke atas. Iya Pak, lagi ngadem. Tapi ngadem 1-2 jam lama banget. Lo orang kenapa sih pada di bawah semua? Lama-lama gue takut juga, gue bilang gue sendiri. 5 orang itu di bawah saudara. Udah tidur semua di atas bareng, saya bilang satu kamar. Akhirnya tidur bareng saudara. Wah itu saudara. Nah Bapak Ibu, perhatikan baik-baik saudara. Ini khotbah jadi agak ngalor ngidul saudara. Gak apa-apa ya saudara. Ya? Nah kalau penderitaan karena kebodohan, maaf. Jangan jadi orang Kristen yang sok rohani. Tengkang-tengking, baca Alkitab, bagus, gak apa-apa. Tapi perbaiki saudara. Karena Anda menderita itu karena kebodohan. Ya. Seringkali kita bisa menderita karena kebodohan kita. Karena apa yang Allah firmankan kita tidak lakukan. Tapi apa yang Allah larang kita labrak. Udah tahu lu sakit kencing manis. Tiap hari minumnya kopinya manis, tehnya manis. Minumnya es teler. Ya teler beneran. Bener gak? Sakit darah tinggi. Tiap hari makannya sate kambing, durian montong. Kejot-kejot saudara. Ya kita menderita. Itu karena faktor kebodohan kita. Kalau karena faktor kebodohan yuk diperbaiki. Kadang-kadang itu orang, maaf ya, karena terlalu mengawang-awang. Saya kalau doakan orang sakit, maaf Pak Pendeta tolong doakan darah tinggi saya. Tinggi banget, tapi makan gak dijaga. Ada tanggung jawab kita sebagai manusia, ada bagian Tuhan untuk menyembuhkan. Tuhan siap sembuhkan, tapi kita gak jaga mulut kita. Makan sembarangan. Wah bahaya saudara. Saya makan juga jorok sembarangan. Apalagi hamba Tuhan misi. Kemarin kita di Kalimantan makannya rusa sama ular. Kadang tikus. Saudara. Jadi saya selama jadi hamba Tuhan misi, semua binatang pernah saya makan. Kecuali orang, belum saya makan. Benar, semua binatang sudah saya makan. Buaya, apapun, pokoknya yang bergerak, saudara. Itu pasti saya makan. Kecuali orang, saudara. Ya, karena kita hamba Tuhan misi harus siap. Dikasih apapun siap. Di Papua,
sengsara. Mereka tidak ada istilah makan beras, nasi. Makannya ubi. Saya bawa beras dengan tim 4 orang cuma 15 liter. Setiap masak itu porter 14 orang ikut nimbrung ngeliatin nasinya. Akhirnya gak tega kasih saudara. Tapi hari ketiga saya bilang, gawat nih gue bilang. Ini baru 3 hari loh, udah segini habis. Ya, kalau habis kita makan ubi, bukan hanya kentut-kentut, lemes kita. Mereka mah biasa makan ubi. Nah kita tiap hari makan ubi, kentut-kentut saya bilang. Akhirnya saya bilang baik-baik sama porternya, maaf ya ini beras cuma 15 kilo. Buat kami berempat, perjalanan masih 8 hari. Kalian kan biar masa makan ubi. Ya maaf ya kalian tetap ubi, kita makan nasi. Ya, oh iya Pak Pendeta, iya kalau kita masak maaf kalian tunggu di luar. Kita nggak tega kalau ngeliatin nasi terus gitu. Mau dikasih juga. Akhirnya mereka ngerti saudara, makannya ubi saudara. Ya. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, saya ingatkan, saya makan sembarangan. Tapi saya juga jaga badan, olahraga. Karena tanggung jawab saya berat. Benar-benar berat saudara. Umur udah 51, bukan muda lagi. Saudara, ya. Saya berdoa Tuhan mudah-mudahan 65-70 tahun masih kuat sebelum 1000 gereja. Tapi begitu 800 saya ngerem pelan-pelan ya Tuhan. Jangan sampai dipakai pulang cepat saudara, tugas sepanjang. Ya, jadi apa yang Allah firmankan kita tidak lakukan. Suruh nabur, kita nggak mau menabur buat pekerjaan itu. Suruh ngampuni, kita nggak mau mengampuni, hidup dalam kepahitan. Akhirnya kita rugi, saudara. Saya kasih ilustrasi begini. Suatu hari, Yesus panggil 12 muridnya. Ya. Dan Yesus berkata kepada 12 murid intinya, anak-anakku, kita mau naik ke atas gunung. Kita mau berdoa di sana. Tapi Tuhan Yesus minta kalian semua bawa batu. Wih, semua sibuk cari batu, ada yang 1 kilo, 2 kilo. Petrus ngedumel komplain. Ini guru aneh-aneh aja, naik gunung setengah mati, suruh bawa batu. Ya, Yohanes ambil yang 1 kilo, ada temennya setengah kilo, ada yang 2 kilo. Yohanes bilang begini, terus kenapa lo gak pilih batu? Aduh Tuhan Yesus aneh-aneh aja, naik gunungnya kan susah. Suruh bawa batu lagi kan berat. Ya udah ambil aja lah, akhirnya dia ambil yang segede biji kelereng, judulnya batu, dia kantongin kecil banget saudara. Temannya bawa batu begitu berat 1 kilo, 2 kilo. Sampai di atas Yesus mengajar, memberkati para murid-muridnya. Ya, karena hari itu udah jam siang waktunya makan. Yesus berkata, anak-anak, firman selesai, kita mau makan siang. Dan saya mau berdoa, semua batu-batu yang bawa murid menjadi roti dalam nama Yesus. Ting, 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 berubah. Semua makan Petrus, cuma segede kelereng, jeglek gak boleh minta sudah. Semua kenyang, si Petrus cuma segede kelereng. Ya. Nah besoknya Yesus berkata lagi, anak-anak, kita mau ke atas gunung, kita berdoa. Petrus cepet cari batu yang paling gede ya saudara. Ya, yang lain gak cari batu, dia cari batu yang paling gede 5-6 kilo. Yohanes bilang gitu, terus lu ngapain bawa batu? Ya mana tahu mujizat terjadi, kemarin lu orang makan kenyang, gua keroncongan, cuman segede gini katanya. Tapi kan guru gak suruh bawa batu, gak apa-apa lah. Ya mana tahu mujizat terjadi. Gantian yang 11 naik lenggang kangkung, dia setengah mati bawa itu batu. Saudara. Yesus kembali mengajar Petrus dan nunggu-nunggu. Saudara. Ya, dan hari itu jam makan siang. Anak-anak, waktunya kita makan siang. Petrus seneng kan? Yuk kita turun gunung cari warung makan di bawah. Wah dia gigit jari sudah. Seringkali kita menderita karena apa? Karena apa yang Tuhan perintahkan kita tidak lakukan. Tapi apa yang Tuhan larang kita tabrak saudara. Makanya kalau kita menderita karena kebodohan. Saya katakan jadi orang Kristen jangan sok rohani lah. Perbaiki saudara. Ya, Anda makan sembarangan datang ke pendeta. Pak kurang ajar iblis. Darah tingginya selalu naik, Pak, kolesterol tinggi, setannya garuk-garuk kepala. Lo yang makan gue yang disalahin. Nah itu gak boleh saudara. Ya, kalau Anda menderita karena kebodohan, mari kita perbaiki dalam hidup ini. Ingat lagi, ingat saya katakan satu hal. Tuhan itu sudah menata semua. Dia memberikan matahari kepada hanya orang baik, enggak kan? Juga kepada orang jahat. Ya, dia memberikan angin semua, awan semua kepada orang baik dan orang jahat. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita jangan dilanggar saudara. Anda pengen sehat tapi makan sembarangan. Anak-anak pengen pintar tapi nggak pernah belajar. Saudara, ngandelin iman katanya. Ya, ulangan bawa salib. A, B, apa C, B, apa S. Baiklah saudara, cap, cip, cup, lalang, kuncup saudara. Kalau mau pintar, belajar. Ya, bagian kita lakukan. Bagian Tuhan memberkati kita, menolong hidup kita. Nah kalau karena kebodohan, sekali lagi saya katakan, perbaiki. Banyak orang menderita karena kebodohan. Dia berpatokan kepada firman Tuhan. Ambil contoh, misalnya Allah adalah kasih. Setuju gak Allah kasih? Betul, Allah ada kasih. Tapi gak semua yang kita minta Allah kasih. Benar kan? Kalau apa yang kita minta semua Allah kasih, kacau ini dunia sudah. Makanya ada beberapa jemaat saya,
Ada satu dia bilang gini, Pak Gembala, saya bingung sama adik saya, tapi saya kasihan Pak. Dia selalu minta uang saya kasih. Tapi habis minta lagi, maksudnya habis gimana? Buat main judi Pak Pendeta. Terus, lu kasih terus? Iya Pak, gak tega Pak, daripada dia hidupnya gak karu-karuan. Saya bilang kamu bodoh. Kamu itu justru menjerumuskan dia, tidak mendidik dia. Jangan kasih stop lagi, suruh dia kerja. Ya. Dan akhirnya dia dengar saudara. Ada satu juga jemaat. Jadi karena saya pelayanannya banyak di daerah slum gitu, sama. Ketangkep karena narkoba. Ada yang kena judi. Maaf, aparatnya minta uang damai. Sekian puluh juta, 35 waktu itu kalau nggak salah. Datang ngemis-ngemis, nangis-nangis. Pak, saya nggak ada uang Pak. Saya pengen bebasin anak saya. Kasusnya apa saya bilang? Narkoba, judi. Bu, bukannya kita tega saya bilang. Ibu bela-belain pinjam uang, bebasin dia. Belum tentu bebas. Udah bebas, dia berbuat lagi. Izinkan dia diproses di penjara. Entah 2-3 tahun, bukan kita tega saya bilang. Ya, Allah adalah kasih, tapi kasih itu mendidik. Barang siapa ku kasih, ku tegur dan ku ajar kata Tuhan. Jangan jadikan kasih, makanya kasus penipuan itu banyak di gereja sudah, banyak. Ya, pikir ngutang gak bayar, gereja penuh kasih. Enggak seperti itu. Kasih itu mendidik. Kasih itu memang sabar, tapi kasih itu mendidik. Kalau kita mengajar firman Tuhan dengan kasih, tidak dengan didikan, kita ini hidup harus cerdik dan tulus. Anda kelewat cerdik, nipu orang. Kelewat tulus, dicia orang, ditipu orang. Jadi cerdik dan tulus itu harus jalan berdampingan. Ada cerita sama Bu Mariana sama Bapak. Saya di Papua tuh kemarin nekat saudara, karena saya mau diperes. Ya, mereka nggak tahu saya pendeta. Jadi pesawat itu memang udah charter, saya ambil 2 unit yang tadi. Itu 24 juta 2 unit, cuma terbang 20 menit. Disambung jalan kaki 3 hari. Kita udah bayar Jakarta, Pak harus lunas. Oke saya bayar. Pas materai. Sampai di sana, baru landing ke rumah salah satu anggota partai yang mau ngawal kita. Pak sebaiknya Bapak dikawal Brimob. Wah mati gue kena sasaran tembak sniper. Gue gak mau. Saya pendeta, saya gak perlu kawal-kawalan. Saya bilang. Dari dulu saya kemanapun gak ada pernah pakai bodyguard. Pakai pengawal. Pengawal saya malaikat yang gak kelihatan. Ya. Nah dia tiba-tiba bilang gini, Pak tiketnya naik 36 juta. Lah gimana ceritanya? Saya bilang, dalam waktu 1 hari naik 12 juta. Bapak harus bayar 12 juta. Saya nggak mau, kamu pikir gampang cari 12 juta? Saya kesini tuh memberkati masyarakat sini. Barang saya 1 ton lebih, obat-obatan 500 kilogram. Saya mau kasih bibit tanaman, Alkitab, baju hangat. Ya tapi di sini yang berkuasa pilot Pak Pendeta. Nah, hari Kemisnya badan kita ditimbang. Jadi kalau saudara naik pesawat tadi, semua harus ditimbang. Badan, perlengkapan sampai gesper pun nggak boleh lebih dari 800 kg. Karena itu baling-baling cuma 1. Makanya saudara kalau tadi lihat tuh wakil saya di depan, dia turun. Begitu naik dia langsung doanya apa? Tuhan ampuni segala dosa pelanggaran kami tuh. Saya bingung dia doa gitu. Lu kenapa mau mati? Saya bilang. Pak takut. Ya udah minta dosa pelanggaran apapun. Disebutin dosanya ampuni Tuhan. Kenapa ini mau nabrak gunung nih pesawat? Jangan bikin gue takut juga. Gue bilang ya saudara. Ya. Nah saudara, tiba-tiba diminta seperti itu. Hari Jumat kita sudah datang. Pagi jam 4 udah bangun, udah doa jam 5, udah breakfast. Udah bawa rangsel ke sana, udah seneng dong. Wah terbang nih ke Wipon nih. Sampai di sana, mereka petugas bilang gini, Pak pilotnya berkata ini 36 juta dan jatah Bapak terbang itu jadi diundur hari Sabtu. Karena belum bayar. Padahal dari cuman 15 menit ke airport itu sewa di sana serba mahal 600.000 hanya jalan 15 menit itu pun lost bag sudah ya pinjem motor sebentar mau beli bakmi ongkosnya bakminya 37,5 pinjem motornya 100.000. Aduh di Papua itu ngeri saudara, bensin kemarin masih 50.000 saya beli. Jadi kalau saudara lihat di televisi yang harga sama dengan Jakarta itu di kecamatan paling murah yang literannya 35.000. Makanya semua serba mahal. Dan orang di sana sangat disiplin alias takut. Naik mobil tidak ada yang lebih dari 30 km per jam. Karena kalau nabrak orang di sana, hukumannya denda 2 miliar, babi 50 ekor, kalau nggak bayar ditombak panah, mati. Nabrak anjing, pincang, bayar di tempat 15 juta. Itu Papua men. Papua negara mana? Indonesia saudara. Jadi ngeri saudara. Ya. Nah saudara diperlakukan seperti itu, saya suruh nambah 12 juta, saya sudah habis kemarin tuh hampir 250, hanya buat misi seperti itu. Tapi 1 jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin.
Waduh, saya pikir hari ini kita nggak jadi berangkat lagi, besok harus sewa mobil 600.000 lagi. Belum buat makan kita, sampai makan irit-irit, makan bakmi di pinggir jalan, itu 40.000 cuman satu gepok kecil gitu. Makan ada warteg kita lihat, nasi cuman pakai paha ayam 85.000. Aduh Tuhan saya bilang, ya. Untung saya bawa Indomie dari rumah 2 dus. Karena Indomie di sana satu bungkus 10.000. Haleluya, 12 kali kali 2, 24 kali, saudara. Akhirnya jujur saudara, pendeta sih pendeta. Memang pendeta kayak gini sih udah gak takut mati lah orang bilang saudara. Karena dia gak mau terbangin, semua udah nunggu di luar tim kita. Kalian tunggu sini. Saya pengen marahin tuh orang Papua. Pak jangan nekat pak, ini Papua pak. Yahukimo pak. Banyak orang dibunuh sini. Udah tenang. Saya bilang. Saya samperin saudara. Orang Papua hitam-hitam begitu. Saya panggil, Pak. Bapak belum kenal siapa saya. Udah takut saudara. Mana ada logo merah putih. Kayak tentara Vietcong gitu. Jangan permainkan saya. Bapak kenal siapa saya? Dia liatin saya. Saya ini pendeta. Begitu dengar pendeta dia takut saudara. Orang Papua paling takut sama pendeta. Karena takut dikutuk katanya saudara. Kutuk loh, jadi kodok, jadi kecebong gitu. Jangan permainkan hamba Tuhan. Kalau Bapak tidak terbangkan sekarang juga, itu barang 1 ton, termasuk Alkitab semua buang semua. Saya hari ini juga pesan tiket ke Jakarta dan saya tidak akan pernah menginjakkan kaki ke Papua. Terbangkan hari ini, saya nggak mau tambah uang. Saya nggak mau tahu. Oh sebentar Pak ya, saya tanya pilot. 5 menit langsung keluar. Iya Pak, kata pilot bisa. Kurang ajar nggak saudara? Masa 5 menit nego langsung 12 juta? Saya bilang kurang ajar. Wakil saya bilang gila, Pak Amin berani banget. Itu kalau dikeroyok gimana? Kalau jadi pendeta jangan takut mati. Saya bilang, mati masuk sorga. Dan dia takut mukul pendeta. Itu sekali pukul, bengkaknya itu 3,5 tahun itu saya bilang. Saudara. Nah saudara, kalau menderita karena kebodohan, saya katakan, orang kadang-kadang tuh memeras kita segala macam. Yuk, di poin kedua ini, kalau Anda menderita karena kebodohan diperbaiki. Cara makan yang salah, hubungan suami istri yang salah, ya, komunikasi segala macam, ya, dengan kerabat segala macam. Jangan sok rohani, yuk diperbaiki saudara. Ya, jadi yang pertama karena dosa, yang kedua karena kebodohan. Yang ketiga karena apa sih orang menderita? Ayub pasal pertama ayat 6 dan 8. Ayub pertama ayat 6 dan 8 berkata, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah saudara, hal ketiga manusia bisa menderita karena diizinkan ujian terjadi. Bukan karena dosa, bukan karena kebodohan. Saudara, kalau Anda perhatikan komunikasi antara iblis dengan Tuhan, di sini saya bisa menggambarkan ya 2 perkara dalam kehidupan ini. Makanya saudara menghadapi persoalan berat apapun, menghadapi kuasa kegelapan apapun, jangan takut. 2 hal dalam hidup ini. Tuhan kan sangat membanggakan Ayub. Tuhan berkata, kamu perhatikan gak hambaku Ayub? Tidak ada orang yang suci sesaleh, menjauhi kejahatan, benci akan kejahatan seperti hambaku Ayub. Setannya bahasa sehari-hari, iblis yang bilang begini. Ya terang aja, Ayub masih memiliki segalanya. Coba dia udah gak punya apapun. Apakah dia tidak mengutuki Tuhan? Nah 2 hal Tuhan berkata, oke, ini tudung perlindungan aku angkat. Kamu boleh uji dia. Tapi jangan sekali-sekali kamu kutak-atik rohnya. Karena rohnya punya aku. Jadi 2 hal ini saudara, menjadi pedoman saya dan pelayanan. Semua persoalan seberat apapun terjadi saudara alami, pasti diizinkan Tuhan. Kalau Tuhan gak izinkan, gak mungkin terjadi. Iblis diizinkan mencobai kita. Nah kalau Tuhan izinkan, maka Tuhan yang sama sanggup pulihkan gak? Sangat sanggup. Nah yang kedua, setan mau nyerang kita, itu harus lapor sama Tuhan. Karena kita ciptaan yang mulia. Ya. Dan setan bisa menguji kita, mencelakai kita bisa. Tapi dia gak pernah bisa bunuh kita. Jadi Anda jangan pernah percaya sama film-film horor. Apalagi film horor Eropa, itu kurang ajar penghinaan. Terakhir pasti pendetanya mati, kurang ajar. Saya suka marah tuh nontonnya. Terakhir pasti pendetanya kecelakaan mati. Kurang ajar, dulu nyuting nggak di Indonesia, dia nggak tahu pendeta Indonesia sakti-sakti sudah. Ya. Jadi roh kita ini punya Tuhan. Makanya saya kayak kemarin diseret, ya jujur lah nggak munafik. Rasa merinding takut pasti ada. Karena orang bisa bergeser 1,5 meter lebih, ditarik begitu kenceng di depan muka kita. 2 orang loh, bukan 1 orang. Ya. Besoknya saya tanya, kamu lihat apa? Ada anak kecil Pak di kaki saya.
Ya, makanya hari kedua nggak ada yang tidur di atas. Saya sendiri, saudara. Beresin baju, tengok kiri, tengok kanan, saudara. Ya, pendeta Ghostbuster sih Ghostbuster, tapi ghostnya muncul, gue buster juga, lari juga itu, saudara. Saudara, ya. Nah, kalau diizinkan ujian terjadi, kita belajar seperti Ayub. Ayub menderita bukan karena kebodohan, bukan karena dosa, tapi karena diizinkan ujian terjadi. Makanya Anda sebagai umat Kristen, kalau ada orang, teman Anda, sahabat Anda, jemaat Tuhan, bahkan pendeta, jatuh, gagal, kecelakaan, eksiden, bangkrut, mengalami penyakit berkali-kali, jangan langsung tunjuk jari, pasti ada dosa itu orang. Hati-hati loh. Ya, penghakiman selalu datang dari dalam rumah Tuhan. Dan dari orang-orang terdekat, bukan orang jauh. Kadang-kadang gereja itu lebih jahat daripada gedung DPR, Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, jangan juga menghakimi. Kalau ada orang menderita, tiba-tiba kecelakaan. Kayak kemarin seorang imam musik, udah lama gak ketemu saya. Kecelakaan, saya lihat FB-nya. Langsung saya minta nomor rekeningnya. Saya transfer, saya bantu. Nangis-nangis dia. Aduh, dia panggil saya koko. Ngeri ya gereja. Saya mau pelayanan jatuh dari motor. Itu suara-suara sumbangnya itu ngeri. Ya. Ada yang bilang karena dosa, gak kasih perpuluhan, jahat banget Tuhan yang gak kasih perpuluhan, lo tabrakan, gila kali Tuhan kita. Ya, saudara gak boleh seperti itu saudara, penghakiman itu haknya Tuhan, katakan amin. Siapapun diri kita ini bisa eksiden saudara. Ya gak so jauh-jauh lah, saudara lihat di YouTube, kesaksian saya tahun 2007, ketika saya ini pengusaha, tapi 3 tahun yang lalu Tuhan bilang tinggalin semua, wah itu gak gampang. 27 tahun saya punya bengkel, tinggalin semua. Pelayanan yang udah enak-enak, tinggalin semua. Masuk udah lama. Waduh, biasa nginep di hotel bintang 5, sekarang hotel banyak bintang. Waduh, itu gak gampang. Melek mata itu bintang, banyak banget sudah. Ya, biasa gue mandi, kamar mandi bersih. Wih, di sana kamar mandinya luas luas banget, alias sungai. Airnya hitam. Ya, toiletnya keren banget, gali sendiri, tutup sendiri di sana. Nah, itu gak gampang. Nah, tapi Tuhan berkata tinggalin semua. Nah, 2007 ketika bisnis saya habis, saya punya bengkel tuh 5 waktu itu. Dan masuk 3 besar DKI. Itu kebakar. Wih, karyawan saya paling banyak dulu. Zaman dulu kalau montir hampir 20 Pak, wih itu bengkel sudah bayangkan, gede banget sudah. Itu pelayanan udah enak sudah. Tiba-tiba kebakaran habis. Wah itu namanya penghakiman di rumah Tuhan, ngeri sudah. Pak Minarto suruh koreksi diri, pasti ada dosa. Masa bengkel bisa kebakaran? Ya Tuhan, bengkel kebakaran. Dosa saudara, parah saudara. Ya, gereja Tuhan, tapi bukan di PD Rumah Roti. PD Rumah Roti yang di Kutub Utara, di sini mah baik-baik saudara. Ya, di sini nggak ada menghakimi, amin saudara. Ya saudara. Ya, jadi kalau ada orang menderita, jangan saudara berkata, ini mungkin diizinkan ujian. Kalau saudara lihat penderitaan Ayub, tidak ada seorang manusia pun yang sanggup bertahan seperti Ayub. Makanya kalau Anda menderita, aduh masih cetek lah saudara, baca kitab Ayub. Saudara mau menderita sahabat apapun, tidak ada seorang hamba Tuhan pun di kolong langit ini yang sanggup bertahan seperti Ayub. Ini kalau bukan karena Tuhan gak mungkin saudara. Tapi Ayub tidak pernah salah dengan perkataannya. Termasuk saya waktu kebakaran. Ketika semua habis, saya harus meninggalkan hutang 2007 sekian miliar saudara. Mobil semua jual, wah itu gak gampang. Lagi dipakai melayani Tuhan waktu itu, tapi habis. Ya, sampai mobil dijual, saya gak punya apa-apa, saya pernah titik terendah. Anak saya mau minta uang 50.000, saya nangis. Karena di ATM saya cuma 150.000, di situ saya hancur hati. Tapi saya tidak menyalahkan Tuhan, saya cuma berkata, wahai Tuhan, kenapa? Ya, aku all out loh Tuhan, uang bisnisku buat pelayanan. Kemanapun Tuhan suruh, tiket beli sendiri. Dikasih PK bukannya sombong, jarang mau saya terima. Tapi hari ini saya harus terima PK. Bercanda bu. Tapi apa yang keluar mulut itu dari hati katanya. Sekali lagi bercanda sudah. Nah betapa menderitanya Ayub saudara. Ya, kalau Anda perhatikan kan Ayub pertama 13-19 pada suatu hari, saya bacakan ya, bacakan saja nggak usah tampilkan nggak apa-apa. Ngapa mau tayangkan juga boleh. Ayub pertama 13-19. Pada suatu hari ketika anak-anak yang lelaki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang, merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara, kalau saya singkat, saudara, Ayub itu menderitanya sangat-sangat menderita.
Kambing domba dijara, bencana kebakaran, ontak dijara, 10 anaknya mati semua. Badannya penuh koreng, istrinya ninggalin dia, temen-temennya ninggalin dia. Ini kalau pepatah dunia orang berkata udah jatuh, ketipan tangga, kerubuhan tembok, ketimpuk genteng, jatuh di got, kena paku berkarat, digigit anjing gila. Ini Ayub. Nah, apakah Ayub menderita karena dosa? Tidak. Apakah menderita karena kebodohan? Tidak. Tapi Ayub menderita karena diizinkan ujian terjadi. Waktu saya ketika harta saya habis semua 2007. Mobil semua jual, pelayanan, aduh Tuhan harus naik motor lagi kayak dulu lagi. Tapi saya nggak pernah menyalahkan Tuhan, saya bersyukur. Kalau saya hari ini menyalahkan Tuhan, nggak mungkin saya dipakai sampai hari ini. Saya cuma berkata, Tuhan kenapa? Akhirnya Tuhan suruh buka Ayub pasal pertama ayat 21. Saya ingat itu sudah. Katanya dengan telanjang aku terlahir dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jangan saudara kehilangan barang. Saudara, ada imam musik, helmnya hilang. Bu, hilang maki-makinya satu kelurahan kedengeran. Helm cuma 200.000. Sampai diomongin, aduh lu baru kehilangan helm, ngutuk sampai begitu. Lihat tuh Pak Minarto, bengkel semua habis terbakar, gak punya apa-apa. Baru sadar dia saudara. Ya. Jangan baru kehilangan duit aja 100.000 udah, aduh gue kutukin tuh orang jadi kodok, jadi kecebong. Ilah sadis banget saudara. Gak boleh saudara. Nah saudara, kalau diizinkan ujian terjadi, kita belajar setia seperti Ayub saudara. Pencobaan-pencobaan kita hadapi tidak melampaui batas kekuatan hidup kita. Saya dulu kalau bukan hamba Tuhan, saya udah gila. Bener gila. Bayangin. Itu penghakiman yang ngeri saudara. Pak Minarto suruh koreksi diri, ada dosa. Yang ngomong itu bukan satu orang, dia ngomong itu lucunya teman-teman dekat kita yang ternyata notabene jealous sama kita. Ya, tapi saya bersyukur. Orang nawarin duit 300 juta, 100 juta. Pak Min, pakai tanpa bunga. Enggak. Kalau lokasi gue mau dalam hati gitu. Pakai Pak, pinjem. Enggak. Saya ingin melihat apa yang saya khotbahkan terjadi di hidup saya. Ketika saya belum ada persoalan pada saat itu, saya selalu bilang begini sama jemaat. Jemaat kalau punya masalah, jangan lihat kepada masalah yang ada, tapi andalkan Tuhan, Tuhan akan tolong Anda. Waktu itu belum punya masalah, gampang ngomongnya. Benar gak? Gampang, gak munafik jangan benar. Tapi suatu hari Anda menderita seperti itu. Bisa gak Anda ucapkan di mimbar? Wah itu saya pernah alami. Dan akhirnya ketika teman-teman, Neng Pak 300 juta pakai 100 juta. Enggak. Makasih bantuan. Pengerja saya dulu cuma 28 orang. Pencuci pakaian, tukang kue, ada tukang ojek, ngumpulin duit 10 juta kasih saya nangis. Saya kembaliin, saya bukan nolak berkat. Saya tahu kesulitan kalian. Ada yang dapat dari duit mana nih? 28 orang, 10 juta. Tabungan buat anak sekolah Pak, tabungan ini. Makanya saya tahu. Pak Min kan udah banyak nolong kita. Dulu itu, waduh kalau pelayanan saudara, jemaat, maaf kata ya, listrik dicopot, pendeta yang dipanggil. Anak sakit, kita yang gesek kartu kredit buat bayar. Itu pengorbanannya luar biasa sudah. Ya, tapi ketika musibah seperti itu, ya tentulah kita tanya, Tuhan salahnya di mana ya? Perpuluhan lancar loh Tuhan. Melayani udah gak usah ditanya, all out. Jam 2 subuh pun ditelepon sama jemaat. Bukannya sombong, datang sudah. Gak peluk guling. Dimanapun orang sakit, bukan jemaat pun saya layan. Tuhan salahnya di mana? Ternyata Tuhan berkata, kamu tuh banyak bicara tentang Ayub. Perhatikan hambaku Ayub. Akhirnya saudara perlahan tapi pasti hidup saya dipulihkan. Demikian saudara di poin terakhir ini. Kalau hari ini engkau datang, engkau bergumul, saudara belajar dari kitab Ayub. Penderitaan kita memang ada artinya. Makanya sekarang kenapa saya berani sampai ke pedalaman. Nyawa pun saya pertaruh. Karena saya banyak melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya, kemarin saya khotbah di satu full gospel. Amin kok bisa ya semangat seperti itu. Ketika semua hamba Tuhan hidup dalam kemewahan, Amin harus berani tinggalkan semua kenyamanan. Wah itu gak enak saudara. Saya kadang-kadang nangis loh. Gak dapat signal. Makan sampai berkomitmen, gue lihat Indomie enak, gue gak akan sentuh itu Indomie. Pagi Indomie, siang Indomie, sore Indomie. Untung pupnya gak keluar Indomie saudara. Saudara, ya gak gampang saudara. Meninggalkan semua kenyamanan, fasilitas. Saya diundang udah di Asia, khotbah di Singapura berkali-kali, di Australia. Itu tiba-tiba masuk ke dalaman seperti itu. Tapi saya tahu, saya harus punya semangat untuk membalas cinta kasih Tuhan. Makanya ketika Tuhan kasih visi 1000 gereja, aku ambil Tuhan. Aku akan laksanakan.
Saya tahu itu dari Tuhan, terbukti apa? Sudah 4 tahun berjalan. Hampir tembus 150 mendekati 200. Itu kalau bukan Tuhan duit dari mana sudah? Gak mungkin. Kemarin baru posting 9 gereja di Ambalo butuh. 3 hari lalu satu pengusaha telepon, Pak Min, saya ambil semua. 99 itu ratusan juta loh, gak main-main. Ya. Terus sisa 18 gerejanya pasti akan ada yang ambil lagi sudah. Ya. Dan akhirnya akan tercapai 1000. Tapi ingat, semua itu bukan buat kemegahan manusia. Dan pelayanan misi itu bukan pencitraan. Saudara mau pencitraan seperti itu? Gak akan mau kan? Sungai banyak buaya, anaconda, kalajengking gede-gede. Ya, kadang-kadang kita mau lindes, mau injek itu ranting, tiba-tiba nongol begini, kobra 2 meter, 1 meter 50. Wah itu bang gak gampang saudara. Ya, kita kalau lihat ular tuh di pedalaman itu bersyukur. Karena Tuhan siapkan berkat hari ini buat kita. Bukan kita yang lari, ularnya lari terbiri-biri, kepung. Wah udah saudara. Lumayan 2 hari sudah. Makanya bukan kita yang lari, pokoknya kalau udah lihat ular, itu 6 orang kepung ambil kayu. Wah saudara itu lumayan buat lauk 2 hari, sudah tinggal nasi putih kan, mantap sekali saudara. Ya, jadi bersyukur saudara, jadi kalau jadi hamba Tuhan misi itu, aduh banyak sekali pengalaman-pengalaman. Ya, saya rangkum firman Tuhan malam hari ini, ya karena cukup jauh pulangnya ke Sunter. Ya, ingat manusia menderita karena 3 hal. Yang pertama karena apa? Dosa. Kalau karena dosa harus apa? Bertobat minta ampun. Yang kedua, kebodohan. Kalau karena kebodohan harus diperbaiki, bukan hanya doa. Yang ketiga, diizinkan ujian terjadi. Kalau diizinkan ujian terjadi, Anda belajar dari Ayub. Dan ending daripada Ayub ditutup di Ayub pasal 42. Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Bahkan istrinya melahirkan lagi 7 anak laki dan 3 wanita. Dan anak Ayub katanya sepanjang sejarah Alkitab itu anak yang paling cantik sepanjang sejarah. Katanya, gue belum pernah lihat saudara. Ya, tapi percayalah dengan iman, itu benar firman Tuhan saudara. Ya, jadi 3 hal ini mari kita lakukan apapun persoalan kita hadapi. Yuk, saya katakan kalau karena dosa kita minta ampun, kebodohan diperbaiki. Kalau diizinkan ujian terjadi, maka kita setia seperti Ayub. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu puji.